Halo semuanya, kami dari kelompok medis ingin membahas etika kebidanan dan budaya medis dalam perspektif sosial. Studi kasusnya adalah pemutikasian pasien oleh bidan wayan saat praktik persalinan. Awalnya bermula dari mana sih? Awalnya itu bermula dari sebuah akun TikTok bernama @bidan_praktek_mandiri yang mengunggah video berupa bidan yang sedang menjalani tugas operasi melahirkan. Namun, yang membuat kontroversial adalah ketika bidan tersebut dan asistennya malah berjoget-joget saat menunggu pasien ibu hamil pecah ketuban. Padahal sudah terlihat bahwa pasien sedang dalam kondisi kesakitan menunggu kelahiran sang buah hati. Lalu bagaimana sih tanggapan kode etik kebidanan? Tindakan bidan ini telah melanggar salah satu kode etik kebidanan, yaitu Kepmenkes nomor 369. Menkes SK nomor 3 tahun 2007 tentang standar profesi bidan yang berbunyi, setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien. Berdasarkan peraturan kode etik tersebut, kerahasiaan keterangan yang dimaksud ialah riwayat kesehatan, kondisi perawatan, pengobatan, kesehatan fisik, dan psikis klien. Lalu bagaimana dengan perspektif sosial dan juga tanggapan sosial? Fenomena kontroversial terkait seorang bidan yang mengunggah video joget TikTok di hadapan pasien merupakan contoh nyata dari pertentangan nilai tersebut. Tindakan ini memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, di mana sebagian masyarakat menilainya sebagai bentuk hiburan, sementara sebagian lainnya menganggap ini adalah sebuah pelanggaran etika profesi dan sikap yang tidak pantas. Reaksi publik tersebut memperlihatkan adanya harapan sosial terhadap tenaga medis dan di mana harus memiliki standar moral lebih tinggi dibandingkan profesi lain. Sebab posisinya itu berhubungan langsung dengan keselamatan, kesehatan, dan martabat manusia. Untuk perspektif sosialnya, itu kami mengambil dua sumber, yaitu dari BBC dan juga Dr. Riza Fadli, di mana dilansir dari BBC yang menuturkan bahwa ia memposting video tersebut karena merasa senang. Tindakannya ternyata dapat memberikan efek kenyamanan terhadap pasiennya sehingga mempermudah proses persalinan. Sebetulnya dukungan emosional berupa hiburan memang bisa mempengaruhi kelancaran persalinan. Hiburan bisa membuat suasana di ruang persalinan menjadi lebih nyaman dan tenang. Tentu hal ini berpengaruh terhadap mental pasien yang otomatis mempengaruhi perilaku pasien. Namun, menurut Dr. Rizal Fadli, jika kondisi pasien sedang ketakutan atau kurang dukungan, maka pasien dapat melepaskan hormon seperti adrenalin dan dapat memperlambat kontraksi persalinan. Pasien perlu untuk merasa aman terlebih dahulu dengan bidan atau dokter yang akan menanganinya agar komunikasi terapeutik bisa diterapkan demi menciptakan komunikasi yang nyaman antara bidan dengan pasien. Bagaimana dengan sanksi administratifnya? Jadi dalam Permenkes nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan pembinaan dan pengawasan itu dilakukan oleh Menteri, Dinas Kesehatan Provinsi, dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dapat mengikutsertakan Ikatan Bidan Indonesia atau dipersingkat IBI selaku organisasi profesi. Pemberian tindakan administratif itu dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan SIP untuk sementara paling lama 1 tahun, lalu juga pencabutan SIPB selamanya, dan atas perbuatannya bidan wayan dikenakan sanksi berupa teguran oleh Ikatan Bidan Indonesia cabang Kota Palu serta pembinaan ke semua tempat praktik mandiri bidan di sekitar Kota Palu. Kesimpulannya adalah bidan wayan melanggar kode etik Kepmenkes nomor 369/2007 karena mempublikasikan kondisi pasien dalam video TikTok yang termasuk kerahasiaan medis. Tindakan ini berpotensi menimbulkan risiko fisik maupun emosional bagi pasien dan mengancam keselamatan pelayanan atau disebut dengan patient safety. Meskipun juga TikTok dapat membantu menciptakan suasana rileks bagi pasien, publikasinya tetap tidak diperkenankan. Indikasi narsisme juga muncul karena motivasi memposting didasari perasaan bangga,
dukungan emosionalnya boleh dilakukan, namun komunikasinya tetap salah. Itu berkaitan juga dengan melanggar kode etik, dengan membocorkan kondisi pasien, lalu resikonya tuh bisa bahaya fisik, emosional, dan gangguan patient safety. Jadi untuk joget sebagai dukungan emosional itu boleh-boleh saja dan bisa bermanfaat sebenarnya. Namun justru untuk publikasi videonya itu sayangnya tidak dibenarkan. Malah dapat mengarah pada perilaku narsistik bagi ketiga belah pihak, bidan dan asistennya. Mungkin sekian dari pembahasan kami. Sekian dan terima kasih.